Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas rahmat dan ridho-Mu di pagi hari yang berbahagia ini kami dapat hadir bersama untuk mengikuti. Pemerintah Kabupaten Bekasi melantik 156 pejabat fungsional guru dan pengawas sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang berlokasi di Aula Kiai Haji Nur Ali, Komplek Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, pada Senin 2 Juni 2025. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang berpesan kepada guru dan pengawas agar selalu meningkatkan kinerja dalam mengajar para siswa-siswi di sekolah masing-masing. Selain itu juga dapat melaksanakan tugas untuk terus mengembangkan ide dan gagasan dalam memajukan pendidikan. Guru dan pengawas yang dilantik ini sebanyak 146 guru dan 10 orang pengawas sekolah. Kita semua memiliki tugas dan tanggung jawab bersama agar masyarakat Kabupaten Bekasi semakin sejahtera yang menjadi cita-cita bersama. Ade Kunang menegaskan pemerintah Kabupaten Bekasi akan terus melakukan perbaikan sarana prasarana pendidikan secara bertahap. Ade memastikan semua aspirasi masyarakat yang sampai kepada dirinya akan ditindaklanjuti. Nanti akan kita kaji semua secara bertahap. Kita pelan-pelan dulu membangun sarana prasarana, bendungan, jembatan, kesehatan, dan juga pendidikan. Jadi kita Kabupaten Bekasi laksanakan pelantikan guru fungsional dan pengawas fungsional. Pesan moralnya yaitu tetap jaga menjadi satu perwakilan dari pemerintah Kabupaten Bekasi, sejahterakan anak murid di bidang pendidikan ke depannya, supaya ada ide-ide dan gagasan-gagasan kolaborasi, dan pada akhirnya kita masing-masing para pejabat juga para pemangku kepentingan di bidang masing-masingnya memiliki tanggung jawab dan semangat untuk mengungkapkan kesejahteraan yang memang kita cita-citakan. Pak, ada berapa sih jumlah yang dilatih Pak hari ini? Ada 100 lebih. Itu dibagi dengan pengawas dan pengawas lebih sedikit. Tadi kan masih ada masalah ya terkait masalah sarana prasarana, terkait masalah SDM kependidikan. Itu langkah apa sih yang akan dilakukan sama pemerintah daerah, Pak? Langkah kita nanti mengalokasikan anggaran di APBD maupun di anggaran belanja tambahan. Itu nanti saya akan panggil dinas-dinas terkait. Kalau terkait masalah pembangunan ini kan tadi saya bicara singgung sedikit. Itu ada di Cipta Karya. Makanya saya ini akan sounding. Kita Kabupaten Bekasi saya sudah menjelaskan. Kita ini mengurusi 3,2 juta orang yang memang harus kita urusi. Dan ada 23 kecamatan, 180 desa. Ini step by step. Kita pelan-pelan, kita mendorong dulu kepada sarana prasarana pembangunan di lingkungan, jalan kabupaten. Terus kita juga dari kesehatan kita untuk pendidikan. Sekarang tadi saya singgung kenapa di Kabupaten Bekasi ini sedang berbenah. Karena bebenah sarana prasarana terkait masalah fungsi lahan yang tadinya pertanian dijadikan kontrakan, dijadikan rumahan, dijadikan ruko, dan terus serapan air juga dijadikan beton bawahnya untuk pembangunan di atasnya. Ini kita sedang fokus bahwa nanti normalisasi dan terkait masalah penertiban biar kita akan terus lanjut. Juga pasar ini kan sama soalannya, mirip-mirip dengan pendidikan. Ada laporan yang dari media sosial terkait masalah sekolahan roboh, ada terkait masalah laporan secara persuasif kepada bupati. Dan nanti kita kaji dan ada pembahasan. Pak Bupati izin, ini kan momentumnya sebentar lagi mau perpisahan sekolah. Ada himbauan mungkin bagi kepala sekolah, terus termasuk juga surat edaran dari Gubernur Jabar terkait sekolah. Kan ada beberapa. Kalau perpisahan sekolah ini kan memang harus dilaksanakan. Bahwa anak-anak sekolah SD 6 tahun, SMP 3 dan SMA di setiap kelulusan menjelang dan dasar di sekolah dari tahap SD, SMP dan SMA ini pasti ada perpisahan. Cuman kita sudah jelas kalau Pak Gubernur, kita jangan ada perpisahan yang memang metodenya terlalu membebankan orang tua yang kurang mampu.
Dan juga mungkin kalau misalkan di konsepnya itu bisa semua, tidak keberatan, harus ada musyawarah dengan orang tua murid. Bahwa misalkan ada perpisahan di Kabupaten Bekasi, perpisahannya di Bandung. Dan itu kita juga ukur juga. Kenapa di Bandung? Kan masih Jawa Barat, jadi aliran-aliran anggaran masih di situ. Tapi kalau membebani orang tua, ini yang kita tidak kehendaki sebagai pemerintah. Jangan sampai cukup di sekolahan saja, kita selamatan, kita salim dan ucapan-ucapan perpisahan dengan para guru. Pak, oleh jam masyarakat sampai jam 9 malam jadi nanti penerapannya seperti apa? Sudah ada SKM Jam 9 malam ini kalau secara lisan Gubernur sudah menyampaikan ke saya bahwa untuk kepala desa dan pos kamling ini harus keliling. Jadi kata Pak Gubernur, siswa di Jawa Barat ini jam 9 kalau harinya bukan hari libur udah harus ada di rumah. Nah, ini kan perasaan dari provinsi, pasti ada suratnya. Kalau sudah suratnya nyampe di kabupaten Bekasi kita juga jam 6 kayaknya saya harus komunikasi dengan Pak Gubernur. Terus tadi izin edaran itu lagi diproses. Kalau jam 6 ini kan kita kembali juga kan, orang-orang belum sanggup juga bangun karena normal itu jam 7. Tapi apa yang menjadi perintah dari pusat ataupun provinsi nanti kita akan bahas. Ada bayarnya kan? Sementara itu, Wakil Bupati Bekasi Dr. Asep Surya Atmaja mengatakan saat ini pemerintah Kabupaten Bekasi terus mengoptimalkan para guru yang ada di sekolah di Kabupaten Bekasi. Wakil Bupati Bekasi berpesan agar guru P3K yang berjumlah sekitar 3.700 orang yang telah dilantik tahun ini untuk lebih maksimalkan kinerjanya. Dirinya pun menyampaikan para guru dan pengawas yang hari ini dilantik agar terus meningkatkan kinerjanya. Guru menurutnya menjadi modal dasar dalam mencerdaskan anak bangsa. Dari kawasan pemerintahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, IT News mengabarkan.